Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Farisi. Saya dari kelas bahasa 01, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua, Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan merefleksikan pemahaman saya tentang mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, tepatnya di topik 5. Pengalaman baru yang saya dapat setelah saya mempelajari konsep refleksivitas adalah, namun sebelum kita membahas hal tersebut, kita harus perlu tahu terlebih dahulu apa itu refleksivitas. Jadi, refleksivitas merupakan sebuah refleksi atau evaluasi seseorang untuk menilai sejauh mana dirinya dahulu pernah mengambil sebuah keputusan, tindakan, cara pandang, keyakinan, dan lain sebagainya, terutama dalam konsep literat. Nah, kemudian ia tuangkan dalam sebuah tulisan yang mana sekarang menjadi tulisan refleksivitas. Dari tulisan tersebut, individu atau seseorang dapat mengukur apakah dirinya sudah berhasil dalam sebuah literasi atau mungkin perlu dikembangkan lagi literasinya. Nah, jadi dengan adanya konsep refleksivitas ini, saya pribadi mampu mengukur sejauh mana literasi yang ada dalam diri saya dulu dan yang akan saya kembangkan ke depannya. Ia sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat bagi kehidupan pribadi saya dan tentunya juga untuk orang lain. Contoh sederhana saja, ketika saya mampu memahami literasi dengan baik, maka saya akan mampu menginterpretasikan atau membaca bahwa lampu merah artinya kita harus berhenti, lampu kuning artinya kita harus pelan-pelan atau hati-hati, dan lampu hijau artinya kita harus jalan. Selain itu, marka jalan. Ketika ada garis putih lurus di tengah dan itu tidak ada putus-putusnya, maka itu artinya kita tidak boleh mendahuluinya atau tidak boleh menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Namun, ketika garis putih itu putus-putus, kita boleh mendahului atau menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Nah, hal tersebut saya dapat dan saya pahami ketika saya memiliki literasi yang baik dalam diri saya. Sebab itu bisa saya katakan literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi hidup saya dan juga orang lain. Contoh lain ketika di sekolah, literasi bisa menjadi sebuah kontribusi yang penting di mana literasi dapat menjadi pemahaman penting dalam berkomunikasi, berorganisasi, kemudian public speaking, menghasilkan karya dan lain sebagainya. Semua yang ada di lingkup sekolah tidak luput dari yang namanya literasi. Kemudian dalam lingkup masyarakat kita bisa memberikan kontribusi kita karena kita sudah paham akan literasi, maka kita akan mampu menjalankan sebuah sistem dengan baik. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya lakukan ketika saya menjadi seorang guru untuk membudayakan literasi di lingkungan sekitar saya. Rencana yang pernah ada dalam pikiran saya itu mengadakan pengadaan buku dengan bekerja sama dengan Perpusda atau perpustakaan daerah. Buku-buku yang ingin saya adakan nanti itu mulai dari berbagai genre, mulai ada yang fiksi, non-fiksi, dan lain sebagainya. Dengan berbagai genre yang ada, saya yakin lingkup atau lingkungan saya akan lebih tertarik untuk membaca buku. Kemudian selanjutnya membuat program baca yang bermakna. Contoh, remaja masjid ataupun organisasi yang ada atau sebuah komunitas yang ada di lingkup saya itu rata-rata mereka memandang literasi bukan sebuah hal yang terlalu penting. Mengapa? Mereka hanya menjalankan sebuah organisasi ataupun komunitas sepemahaman mereka saja. Padahal kita semua tahu bahwa literasi merupakan sebuah inti dari sebuah komunitas ataupun organisasi. Contoh saja ketika remaja masjid melakukan sebuah kegiatan. Bagaimana kegiatan tersebut kiranya agar tidak hambar dan bisa diterima oleh masyarakat? Tentunya remaja masjid ataupun anggota kelompok harus paham apa saja yang terupdate dalam masyarakat. Nah, hal ini bisa kita baca atau kita pahami dengan kita membaca sebuah media sosial ataupun surat kabar dan lain sebagainya. Ini artinya sekali lagi literasi merupakan sebuah hal yang penting untuk dipahami dalam sebuah organisasi ataupun sebuah komunitas. Itu yang saya maksud dengan mengadakan sebuah program baca yang bermakna. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan
sedikit pemaparan ini bisa menggambarkan keinginan atau mungkin hal-hal yang ingin saya capai nantinya, dan semoga juga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.